Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mat Saga yang dirahmati Allah, bulan yang kita nantikan telah tiba. Ramadan kali ini kita sambut dengan penuh sukacita dengan memasuki malam pertama bulan Ramadan. Malam pertama kita dengan bahagia akan melaksanakan sholat tarawih. Di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Yahrujul mu'minu min dzambi fi awwali lailatin kayaumin waladat. Pada malam pertama bulan Ramadan, orang mukmin yang melaksanakan sholat tarawih maka dosanya akan dihapuskan seperti ketika ia baru dilahirkan di dunia. Sungguh sangat beruntung sahabat Matsada, sahabat-sahabat MTSN 3 semuanya yang dapat melaksanakan sholat tarawih di malam pertama. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kesempatan kepada kita semua hingga kita dapat melaksanakan sholat tarawih pada malam pertama sampai pada ujung Ramadan. Saya Muhammad Ahsan, Kepala MTSN 3 Bondowoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan bahwasanya pada malam kedua di bulan Ramadan, orang yang melaksanakan sholat tarawih niscaya akan diampuni dosa-dosa kedua orang tuanya jika kedua orang tuanya mukmin. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita menata niat kita dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan serta selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah di bulan suci yang penuh berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, Eko Sumardianto, selaku Kepala Tata Usaha MTSN 3 Bondowoso. Ilal liqa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan muslim yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah sampai di malam ketiga beribadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Perlu diketahui rekan muslim, fadilah beribadah di malam ini disebutkan dalam kitab wa fil lailatis salisati yunadi malakun min tahtil arsy ista'nifil amala ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi. Pada malam ketiga, malaikat di bawah arsy berseru,
mulailah melakukan amal kebaikan, maka Allah akan mengampuni dosamu yang telah lalu. Semoga puasa kita, sholat kita, zakat kita, dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki hari ketiga di bulan suci Ramadan. Nanti malam kita akan melaksanakan sholat tarawih keempat. Dalam kitab Duratun Nasihin, keutamaan sholat tarawih keempat dijelaskan, barang siapa melaksanakan sholat tarawih pada malam keempat, maka ia akan mendapatkan pahala seperti membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Mari kita ajak sanak saudara kita untuk melaksanakan sholat tarawih bersama. Sahabat, bulan suci Ramadan adalah kesempatan kita untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Yosi Puspitasari, Guru MTSN 3 Bondowoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita diberikan nikmat umur, sehat, dan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Salawat salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Matsaga MTSN Negeri 3 Bondowoso, hari ini adalah hari keempat bulan suci Ramadan. Nanti malam insya Allah kita akan melaksanakan ibadah sholat tarawih malam kelima. Sesuai dengan kitab Duratun Nasihin, fadilah dari tarawih malam kelima adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatil khamisah a'tahullahu ta'ala mithla man shalla fil masjidil harami wal masjidil madinah wal masjidil aqsa. Pada malam kelima sholat tarawih, Allah akan memberikan pahala seperti seseorang sholat di Masjidil Haram, Masjidil Madinah, dan Masjidil Aqsa. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah. Adapun keutamaannya, yang pertama adalah seperti sholat di Masjidil Haram, di mana ketika kita sholat di Masjidil Haram akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan sebanyak 100.000 kali. Yang kedua, seperti sholat di Masjid Madinah, ini adalah tempat Rasulullah SAW dimakamkan, akan dilipat gandakan pahalanya sebesar 1.000 kali. Dan yang ketiga adalah di Masjidil Aqsa di Palestina, merupakan kiblat pertama umat Islam. Dan Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang disucikan oleh umat Islam.
sungguh besar fadilah sholat tarawih malam kelima bulan suci Ramadan. Mari kita sebagai muslimah berbondong-bondong menjemput rahmat Allah berupa 3 keutamaan tadi. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan diampuni dosa-dosanya di bulan suci Ramadan ini. Akhirul kalam, saya Rina Mardianti, guru MTSN 3 Bondowoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Matsaga, sahabat-sahabat Matsaga semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini adalah hari kelima kita menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang tentunya nanti malam adalah malam ke-6 kita melaksanakan sholat sunnah tarawih dan hanya bisa dilakukan di bulan suci Ramadan. Semoga sahabat-sahabat Matsaga khususnya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakannya. Dijelaskan dalam kitab Suratul Nasihin, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatis sadisati a'dahullahu ta'ala sawaba man tawafa bil baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kullu hajari wa madri. Yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-6, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Dan batu serta tanah pun akan memintakan ampunan untuknya. Amin, Allahumma amin. Semoga kita diberikan kesempatan melaksanakan semua ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Saya Wawan Herniawan, guru Penjaskes MTSN 3 Bondowoso, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki hari ke-6 di bulan suci Ramadan. Nanti malam adalah malam ke-7 dan seperti biasa setelah sholat Isya akan dilaksanakan sebuah ibadah yang hanya dapat dilakukan pada malam-malam di bulan suci Ramadan. Berdasarkan informasi yang terdapat di dalam kitab Durratun Nasihin terkait fadilah dan keutamaan sholat tarawih pada malam ke-7 di bulan suci Ramadan adalah
faka'annama adraka Musa alaihi salam wa nasarahu ala fir'auna wa Haman. Seakan-akan kita hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam dan menolongnya dari kejahatan Raja Fir'aun dan Haman. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua di dalam menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadan, baik itu ibadah puasa, tadarus, dan khususnya ibadah sholat tarawih. Saya Saiful Anwar, guru fikih MTSN 3 Bondowoso, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai pada hari ke-7 ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Dan nanti malam kita akan melaksanakan ibadah tarawih pada hari ke-8. Adapun fadilah ibadah tarawih pada hari ke-8 menurut kitab Durratun Nasihin adalah sebagai berikut. Wa fil lailatis saminah a'tahullahu ta'ala ma'ata Ibrahim alaihissalam, yang artinya pada malam ke-8 Allah memberi anugerah sebagaimana anugerah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu, marilah kita terus menjaga ibadah kita sampai pada bulan Ramadan di akhir nanti. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini kita sudah memasuki hari ke-9 di bulan Ramadan. Sebagaimana sudah dijelaskan di kitab Durratun Nasihin, wa fil lailatit tasi'ati faka'annama abadallaha ta'ala ibadatan nabi alaihi salatu wassalam, yang artinya pada malam ke-9 seakan-akan beribadah kepada Allah sebagaimana ibadahnya para nabi. Dari itu kita perbanyaklah beribadah di bulan suci Ramadan. Saya Kristiana Ningsih mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari ke-9 di bulan Ramadan. Nanti malam kita akan memasuki malam ke-10
Dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan, wa fil lailatil ashirati yarzuquhullahu ta'ala khairid dunya wal akhirah. Pada malam ke-10 Allah akan memberikan kebaikan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan untuk menjalankan ibadah salat tarawih dan ibadah puasa di bulan Ramadan. Saya Zainul Arifin, guru MTSN 3 Bondowoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita membuka kitab Durratun Nasihin tentang keutamaan di malam ke-11. Wa fil lailatil hadiyata asyarah yakhruju min ad-dunya ka yaumin wulida min batni. Pada malam ke-11 kelak ia akan meninggalkan dunia seperti keadaan di mana ia baru dilahirkan dari perut ibunya. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga amal kita diterima oleh Allah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Pemirsa yang dirahmati Allah, wabil khusus keluarga besar MTS Negeri 3 Bondowoso yang berbahagia. Alhamdulillah, kita saat ini telah memasuki malam ke-11 dari Qiyamul Lail kita yang disebut dengan sholat tarawih. Nanti malam kita akan memasuki malam ke-12. Malam ke-12 di dalam kitab Durratun Nasihin. Durratun Nasihin itu artinya mutiara nasihat. Di dalam kitab Durratun Nasihin, wa fil lailati as-sani asyara jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badr. Bahwa nanti di hari kiamat wajah kita akan bersinar seperti bulan purnama. Bulan puasa ini identik dengan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi khitabnya yang dipanggil itu beriman, amanu. Iman itu membenarkan di dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan melaksanakan dengan seluruh anggota badan. Aqdum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Itulah beberapa mutiara hikmah, nasihat-nasihat yang saya kutip dari Durratun Nasihin. Mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi saya pribadi.
Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah. Kalau ada salah khilaf itu saya akui kebodohan saya pribadi. Selamat menunaikan ibadah puasa dan qiyamul lail, salat tarawih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Narjul afwa minkum wal khata'u minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tanpa terasa sekarang kita sudah memasuki hari ke-12 bulan Ramadan. Nanti malam insyaallah kita akan sholat tarawih malam ke-13. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin, bahwasannya wa fil lailatis tsalitsah asyarah jaa yaumal qiyamah amnan min kulli su. Jadi orang yang sholat tarawih pada malam ke-13, maka fadilahnya oleh Allah, dia akan datang pada hari kiamat terbebas dari segala keburukan. Semoga kita semua oleh Allah diberikan kesehatan dan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah bulan puasa Ramadan dan juga sholat tarawih pada malam harinya. Saya Abdul Halim, guru MTSN 3 Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah sholat tarawih yang akan kita laksanakan nanti pada malam ke-14 memiliki fadilah seperti yang tertulis dalam kitab Durratun An-Nasihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatir rabi'a asar ja'atil malaikah yashhaduna lahu annahu qad sholat tarawih fala yuhasibuhullah yaumal qiyamah. Pada malam ke-14, sungguh-sungguh malaikat yang merupakan makhluk Allah yang paling taat, makhluk Allah yang tidak pernah maksiat, makhluk Allah yang tidak mungkin berbohong, akan menjadi saksi kita bahwa kita telah menjalankan ibadah sholat tarawih. Maka Allah tidak akan menghisapnya kelak di hari kiamat. Semoga kita semua, keluarga kita, tergolong orang-orang yang dipermudah hisapnya oleh Allah kelak di hari kiamat dengan barokahnya menjalankan ibadah sholat tarawih pada malam ke-14. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Khalifah Guru MTSN 3 Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah memasuki separuh daripada bulan Ramadan, yaitu malam ke-15 salat tarawih. Adapun fadilah malam ke-15 salat tarawih sebagaimana disebutkan dalam kitab Duratun Nasihin, wa fil lailatil khamisata asyarata tusolli alaihil malaikatu wa hamalatul arsy wal kurs, yang artinya pada malam ke-15 para malaikat penyangga ars dan malaikat penjaga kursi kerajaan langit akan memintakan ampunan untuknya. Marilah kita semua meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Saya Khalidah Rizwifa, staf tata usaha MTSN 3 Bondowoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah ala nikmatillah. Pada hari ini kita diberikan kesehatan, kelancaran untuk menunaikan ibadah puasa. Dan pada malam nanti adalah malam ke-16 di bulan suci Ramadan. Menurut kitab Duratun Nasihin, siapapun yang melaksanakan salat tarawih di malam ke-16, Allah akan mencatat kebebasan untuk tidak masuk ke dalam neraka. Allah juga akan mencatat kebebasan kita untuk masuk ke dalam surga. Saudara-saudaraku yang saya banggakan, semoga Allah memperpanjang umur kita agar kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah, karyawan tata usaha MTSN 3 Bondowoso. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Duratun Nasihin disebutkan bahwasanya wa fil lailatis sabi'ah asyrat yu'ta misla thawabal anbiya, yang artinya pada malam ke-17 di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada kita semua sebagaimana pahala para nabi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita menata hati kita
menata niat kita dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan serta keistiqomahan dalam menjalankan ibadah di bulan suci yang penuh berkah ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Illa liqa, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita akan masuk malam ke-18. Disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin bahwa pada malam ke-18 dari ibadah Qiyamul Lail atau sholat tarawih, pahalanya pada malam ke-18 malaikat berkata, wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah telah meridhoimu dan kedua orang tuamu. Demikian dari saya selaku karyawan Tata Usaha MTSN 3 Bondowoso. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan bahwasanya fadilah tarawih malam ke-19 wa fil lailati tasi'ata asharata yarfa'u Allahu darajatahu fil firdaus. Pada malam ke-19 Allah akan mengangkat derajatnya di surga. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, marilah kita mantapkan niat kita, menata hati kita dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan semoga Allah memberikan kita kekuatan serta keistiqomahan dalam menjalankan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Amin amin ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya selaku karyawan Tata Usaha MTSN 3 Bondowoso. Illal iqa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Matsaga yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita telah sampai pada hari ke-20 di bulan suci Ramadan. Dan nanti malam setelah sholat Isya, kita akan melaksanakan sebuah ibadah yang hanya dapat dilaksanakan di malam bulan Ramadan. Ibadah tersebut bernama ibadah sholat tarawih. Adapun fadilah sholat tarawih malam ke-21 Ramadan, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin, yaitu wa fil lailatil hadiyati wal 'ashrina banallahu lahu baitan fil jannati minan nur. Pada malam ke-21 Allah akan membangun sebuah rumah di surga yang terbuat dari cahaya untuknya. Sahabat Matsaga yang dirahmati oleh Allah, semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah sehingga bisa menjalankan ibadah puasa, tadarus, dan sholat tarawih. Saya Saiful Anwar, guru MTSN 3 Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Matsaga dan pemirsa channel YouTube MTSN 3 Bondowoso yang semoga senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita telah sampai pada hari ke-21 di bulan suci Ramadan. Artinya kita telah sampai pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Seperti biasa, channel YouTube MTSN 3 Bondowoso menyajikan fadilah atau keutamaan ibadah sholat tarawih setiap malamnya. Oleh sebab itu, video kali ini akan menyampaikan fadilah ibadah sholat tarawih pada malam ke-22 di bulan suci Ramadan. Akan tetapi sebelum itu, izinkan saya menyampaikan berita tentang akan datangnya sebuah hari di mana hari tersebut akan mengakhiri semua kehidupan, semua aktivitas di dunia ini. Bahkan akan mengakhiri kehidupan di alam jagat raya ini. Hari tersebut kita kenal dengan hari akhir atau hari kiamat. Namun demikian, kehidupan tidak benar-benar berakhir ketika kiamat telah terjadi. Karena setelah terjadinya kiamat, akan ada babak baru, akan ada fase baru, akan ada kehidupan baru. Di mana di kehidupan selanjutnya itu, kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang pernah kita katakan, tentang apa yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Kita akan ditanya tentang ibadah sholat fardu kita, apakah dilaksanakan di dalam waktunya, atau justru banyak yang ditinggalkan. Kita akan ditanya tentang ibadah puasa Ramadan kita, apakah kita laksanakan atau justru kita tinggalkan. Jika kita kaya, kita akan ditanya tentang zakat kita, apakah telah dikeluarkan kepada mereka yang membutuhkannya. Jika kita kaya, kita juga akan ditanya, apakah kita telah menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Dan kita juga akan ditanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan
kehidupan sosial kita. Kita akan ditanya tentang hati yang pernah kita lukai. Kita akan ditanya tentang janji-janji kita yang pernah kita ingkari. Kita akan ditanya tentang hati-hati yang pernah kita patahkan di dunia ini. Sahabat Matsaga yang dirahmati oleh Allah. Maka ketika kita dibangkitkan kembali, semua manusia akan menghadapi kesusahan, kesulitan, kebingungan, karena mereka akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang pernah mereka ucapkan, tentang apa yang pernah mereka lakukan selama hidup di dunia ini. Akan tetapi ada cara-cara supaya kita dibebaskan oleh Allah dari berbagai macam kesusahan, kesulitan, dan kebingungan. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka Allah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara kita menggapai maghfirahnya, menggapai rahmatnya. Di antara caranya adalah melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam ke-22 di bulan suci Ramadan. Karena berdasarkan informasi yang terdapat di dalam kitab Durratun Nasihin, bahwa orang yang menjalankan ibadah sholat tarawih pada malam ke-22 di bulan suci Ramadan adalah ja'a yaumal qiyamati aminan min kulli hammin wa ghammin atau kama qala. Dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan aman, terjaga, terpelihara, terlindungi dari berbagai macam kesusahan, kesulitan, dan kebingungan. Oleh sebab itu, marilah kita nanti malam bersegera untuk menjalankan ibadah sholat tarawih. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Ibadah puasa, tadarus, dan ibadah sholat tarawih kita. Saya Saiful Anwar, Guru MTSN 3 Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembara, dagang saat lelah. Umur 25, bapak istri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur Ketika ulung mempersatukan bangsa, saat penerapan batu ada asmat mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul dari para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasalam. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin, kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah puasa sampai dengan hari ini, hari ke-23. Malam nanti kita akan melaksanakan ibadah sholat tarawih memasuki malam ke-24 yang memiliki fadilah sebagaimana yang tertuang dalam Kitab Durratun An-Nasihin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatir rabi'a wa asar kana lahu arba'a wa asaruna da'auhu mustajabah. Pada malam ke-24 pelaksanaan sholat tarawih memiliki fadilah. Allah akan memberikan kemudahan kita sehingga doa kita terkabul. Maka perbanyaklah doa kita di malam itu, maka Allah akan mengabulkan. Mintalah kepada Allah, maka Allah akan berikan. Sungguh pula 10 terakhir di bulan suci Ramadan termasuk hari-hari yang istimewa karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang apabila kita melaksanakan ibadah, pahala yang kita peroleh akan berlipat ganda. Semoga kita tergolong orang-orang yang memperbanyak ibadah dan tergolong orang-orang yang terkabul doanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Khalifah, Guru MTSN 3 Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Matsaga yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah sampai pada hari ke-24 di bulan suci Ramadan. Nanti malam kita akan melaksanakan ibadah sholat tarawih sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin, fadilah sholat tarawih malam ke-25 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatul khamisati wal isyrina yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Artinya, pada malam ke-25 Allah akan menghindari siksa kubur darinya. Semoga kita bisa istiqomah dalam ibadah sholat tarawih. Sekian dari saya, Nur Fadilah, siswi MTSN 3 Bondowoso, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Matsaga yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita telah sampai pada hari ke-25 di bulan suci Ramadan. Nanti malam kita akan melaksanakan ibadah sholat tarawih. Disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin bahwa fadilah sholat tarawih pada malam ke-26 adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati sadisah wal isyrina yarfa'ullahu lahu thawabahu arba'ina ama. Artinya, pada malam ke-26 Allah akan meningkatkan pahalanya selama 40 tahun. Semoga kita bisa istiqamah melaksanakan ibadah sholat tarawih. Sekian dari saya, Muhammad Ifan Hidayatullah, Ketua Remus MTSN 3 Bondowoso. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuril Kawakib dari siswa MTSN 3 Bondowoso. Saya akan menjelaskan sedikit tentang fadilah tarawih di malam ke-27. Di dalam ayat berikut mengatakan, wa fil lailatis sabiati wal isyrina jaza yaumal qiyamati ala syurati kal barqil khadifin. Ia memiliki arti bahwa pada malam ke-27 di hari kiamat, ia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepat sambaran kilat. Berikut penjelasan fadilah tarawih di malam ke-27 dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Matsaga yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita telah sampai pada hari ke-27 di bulan suci Ramadan. Nanti malam kita akan melaksanakan ibadah salat tarawih. Disebut di dalam kitab Durratun Nasihin bahwa fadilah salat tarawih malam ke-28 adalah sebagai berikut.
وفي ليلة 22 يرفع الله له ألف درجة في الجنة. Pada malam ke-28, Allah akan mengangkat 1000 derajat baginya di surga. Semoga kita bisa istiqomah melaksanakan ibadah salat tarawih. Sekian dari saya, Reni Agustin, siswi kelas 9 MTSN 3 Bondowoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Matsaga yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita telah sampai pada malam ke-28 di bulan suci Ramadan. Nanti malam kita akan melaksanakan ibadah salat tarawih. Disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin bahwa fadilah salat tarawih malam ke-29 adalah sebagai berikut. Wa fil lailati tasiati wal ishrina atawwa sawaba fi habbati maqbulah. Artinya, pada malam ke-29 Allah akan memberikan pahala 1000 ibadah haji yang diterima. Semoga kita bisa istiqomah melaksanakan ibadah salat tarawih. Sekian dari saya, Siti Mutiatul Munawwaroh, siswi kelas 9 MTSN 3 Bondowoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Tak terasa kita sudah memasuki penghujung di bulan Ramadan, dan insya Allah nanti malam kita akan melaksanakan sholat tarawih yang ke-29. Menurut kitab Durratun Nasihin dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati tasi'ah wal isrina a'tahullahu sawaba alfi hajjatin makbulatin. Artinya, pada malam yang ke-29, Allah akan memberikan pahala 1000 ibadah haji yang diterima. Sahabat-sahabatku dan rekan-rekan M3 yang dirahmati Allah, marilah kita berlomba-lomba dalam melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua agar kita bisa melaksanakan sholat tarawih nanti malam di malam yang ke-29. Karena setiap rakaat yang kita lakukan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi penghapus dosa-dosa kita serta dapat mendekatkan kita pada rahmatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya Hajah Diah Khairun Nisa, Ketua Dharma Wanita Persatuan MTSN 3 Bondowoso. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Matsaga yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita telah sampai pada hari ke-29 di bulan suci Ramadan. Nanti malam kita akan melaksanakan ibadah sholat tarawih. Disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin bahwa apabila sholat tarawih ke malam ke-30 adalah sebagai berikut. Wa fil lailati salasina yaqulu waw ya abdi kul min simaril jannati wa utasil mimma isal sabili wasrab minal kautsari ana rabbuka wa anta abdi. Pada malam ke-30 Allah berkata, makanlah buah-buahan surga, mandilah dengan air salsabil dan minumlah di telaga Kausar. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu dan kau adalah hambaku. Semoga kita bisa istiqomah melaksanakan ibadah sholat tarawih. Sekian dari saya, Muhammad Farhan, siswa kelas 9 MTSN 3 Bondowoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung bulan Ramadan. Dan pada malam hari nanti kita akan melaksanakan sholat tarawih yang terakhir di tahun ini. Menurut kitab Durratun Nasihin, pada malam ke-30 sholat tarawih memiliki fadilah sebagai berikut. Wa fi lailati salatina yaqulullahu ta'ala, ya abdi kul min thimaril jannati waghtasil mimma insal sabil washrab minal kautsari ana rabbuka wa anta abdi. Artinya, pada malam ke-30 Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai hambaku, makanlah buah-buahan di surga, mandilah dengan air salsabil dan minumlah di telaga Kausar. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Mari jangan sia-siakan kesempatan terakhir ini dengan menambah kualitas ibadah kita. Dan semoga seluruh ibadah yang telah kita lakukan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Saya Ainun Maghfirah, aku perwakilan dari alumni MTSN 3 Bondowoso. Sampai jumpa pada Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.